Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen ketiga diskusi kita hari ini. Business leaders challenges in 2009 khususnya di Indonesia. Apa yang kita hadapi di depan ini merupakan masa yang sulit dan juga masih samar-samar apa yang akan terjadi lebih jauh. Tetapi kita lihat bahwa Indonesia masih expect ada growth sekitar menurut versi pemerintah 4,5%, menurut versi Pak Sofyan Wanandi sekitar 3-4%, masih lumayan lah, masih ada growth gitu ya. Tetapi tetap challenge-nya berat karena yang kita biasanya growth 6-7%, kita pasti expect growth 6-7%. Kalau growth-nya kurang sehingga ada kontraksi dari pertumbuhan sebelumnya, kita tentunya merasa discomfort, kurang nyaman ya. Dan saya kira pertumbuhan kita 3-4% itu pun sudah memperhitungkan adanya dana yang keluar untuk pemilu, Pak ya. Kalau tanpa itu kita lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi ya, Pak ya. Nah, dan kita tahu bahwa karena ini adalah masalah global, maka ini juga merupakan tantangan buat negara-negara lain. Dan karena market Amerika dan Eropa yang begitu besar itu ambruk, sehingga biasanya negara yang ekspor ke mereka itu mengandalkan ekspor hilang, mereka pasti mencari market lain. Ya. Apalagi kita tahu China itu sangat kuat dalam ekspor, dan mungkin mereka akan, ya dulunya Indonesia kecil nggak terlalu dilihat, tapi sekarang ya lumayan, sehingga kalau mereka itu mati-matian ekspor, tentunya merupakan tekanan juga buat pengusaha lokal kita, Pak. Iya betul. How's the situation ini sekarang? Yang sekarang ini kan pemerintah melakukan suatu protections-nya itu melalui beberapa komoditis, 5 komoditis di 5 pelabuhan, itu juga salah satu untuk mencegah itu. Soal mereka sekarang sudah dumping barang-barangnya. Yang kedua, pemerintah China juga untuk membantu tekstilnya dan eksportir mereka, dia sudah kasih sekarang tax insentif. You sudah langsung dapat 17% tax discount. Jadi segala macam dia lakukan untuk membantu supaya industrinya jangan jatuh dan tidak tutup. Ya, karena begitu banyaknya pengangguran yang dia takutkan terjadi. Ya, kita harus memprotek juga ini. Tapi berarti proteksionisme akan naik terus nih, Pak? Ya, di mana-mana sekarang proteksionisme. Amerika pun Obama bilang insentifnya dia mau kalau bisa sebagian besar dibeli barang-barang dari Amerika sendiri. Ya, di mana-mana itu terjadi yang kita tidak bisa cegah. Di mana-mana kita melihat tekstil kita kena safeguard semua. Sekarang di Brasil kena safeguard, di Turki kena safeguard, di mana-mana kena safeguard. Seolah-olah kita itu dumping, dia bilang. Untuk mempertahankan dan menjaga industri dalam negeri. Ya, kita harus melakukan sama-sama. Sebab menurut saya ya, sampai sekarang ini tidak ada satu concerted effort dari negara-negara besar. Ini bagaimana menyelesaikan masalah dunia, krisis keuangan dunia. Ini baru mereka mau ketemu lagi untuk mencari platform bersama di di London, G20 meeting ya, bulan April di London itu tanggal 2. Jadi saya masih melihat ya, apapun memang untuk kepentingan domestik kita, karena pertumbuhan kita lebih besar dari domestik ya, karena penduduk kita yang banyak, itu memang kita harus memprotek pasar domestik kita itu dari segala macam barang-barang yang sebenarnya menurut saya yang banyak sekali masuk di Indonesia ini illegal. Gitu. Dan itu dilakukan oleh ini yang pemerintah harus lakukan. Tapi kalau yang legal oke saja. Kalau yang legal kita itu bisa bersaingan dengan produk-produk mereka ya. Tapi kalau sudah illegal masuk tanpa membayar biaya masuk, tanpa membayar pajak, itu memang kita kalah. Nah, inilah yang kita ngomong yang legal apa ya? Kita ngomong legal. Kita tahu Steve Hanke datang kemarin itu. Steve Hanke katakan ya protectionism doesn't help gitu loh. Jadi you bilang suruh beli produk Indonesia aja juga salah, beli produk Amerika salah. Juga kan? Begitu. Sekarang dengan protes-protes mereka juga akhirnya juga bilang tidak proteksionisme juga ya. Tapi enggak lah, kita protek sesuatu yang dari illegal aja, bukan sesuatu yang legal gitu. Yang legal should not be aja. Kita have to compete. Free aja. Enggak perlu diprotek. Enggak perlu diprotek menurut saya. Tapi kan memang kalau pemerintah bikin satu proteksi berarti proteksi yang legal dong, kamu. Yang legal, yang permainan sesuai dengan WTO dan lain-lain ya. Ya, karena kita memang saya pikir sebagian besar, mungkin Pak Ari itu lebih banyak tahu bagaimana semua produk-produk di Indonesia yang masuk itu sebagian besar itu illegal, under invoicing, bayarnya tidak bayar pajak, tidak bayar biaya masuk, ya toh 10 dibilang 2. Begitu yang kita ini tidak bisa lawan, industri kita yang kita mesti bayar pajak, dia nggak bayar pajak, bagaimana kita bisa lawan? Pak Hari, maybe you can share ya, bahwa yang cerita barang ilegal di Indonesia sih bukan cerita baru lah ya. Itu cerita lama lah ya, cerita biasa. Tapi adanya yang spesial di tahun 2009 ini, Pak? Is there any difference? Apakah makin meningkat? Apakah justru enggak gitu? Dan how's the China effect terhadap Indonesia sekarang, Pak? Saya lihat dari satu sisi
Pak Sofyan, bahwa pemerintah itu aktingnya kurang sekali. Kalau kita lihat Amerika, betapa beraninya, betapa open mereka dalam fighting the crisis dengan suatu stimulus program. Hari ini kita puas diri katanya kita oke aja. Tapi saya lihat paling tidak saya sudah dengar sekian juta, mungkin antara 3 juta orang sudah hilang job. Itu pengangguran. Ini 3 juta orang. Saya sebagai seorang retailer, saya lihat itu bahaya sekali. 3 juta orang bebannya itu namanya multiplier effect ya. Itu menyangkut puluhan juta orang loh. Dulu saya bangga sekali Matahari, saya mempekerjakan 40.000 orang. Berarti saya ngerti juga, saya mempekerjakan jutaan orang secara multiplier effect. Karena dia punya keluarga. Saya mempekerjakan supplier mempunyai pabrik mempunyai ribuan orang. Saya bangga loh. Jadi ini juga kalau 3 juta orang mati, tidak dapat kerja, nganggur ya. Berarti ini puluhan juta orang. Ini effect to my retail business loh. Secara tidak langsung, makanya Bapak bisa lihat di pasaran itu 20-30 ada yang bisnis yang very weak, biasanya sudah weak, kena krisis ya 40-50% down, ya itu tinggal mati aja. Yang hebat juga lihat berapa lama. Mungkin juga big retailer, Bapak lihat aja very simple. You lihat di koran tiap hari 50% discount. Di mall semua 50% discount. Kalau lihat daripada logika 50% diskon, berapa sih costnya? Berapa sih untungnya? Aduh, itu sama saja dia cuma kayak jatuh di air, dia pegang papan, dia bilang 15% diskon begitu. Tadinya di atas kapal, jadi kira-kira situasi begitu. Pemerintah mesti tahu itu, mesti quick action, mesti react. Kalau kita lihat Obama, dia bisa berani adakan banyak stimulus program dengan potong ini, kasih 1 triliun. Kita ini businessman tinggal mati, nggak apa-apa kita mati mah. Tapi di belakang kita banyak mati ini, multiplier-nya efek banyak. Ya, pajak masih begitu tinggi, seenak aja pasang-pasang harga 10% untung tidak untung, pokoknya 10% PPN. Saya kira itu crazy, Pak. Crazy. Pemerintah itu terlalu slow melihat the whole situation, semua take easy. Kedua, itu bunga juga. Kalau perlu bunga pasar tinggi. Tapi ada nggak stimulus perusahaan, misalnya Menteri Perdagangan, Menteri Industri, kumpulkan pedagang bilang, don't worry, jalankan you punya bisnis baik-baik. Kalau yang ada sulit, ayo kita suntik you punya bunga lah. Nggak usah you pikirin bunga lah. Bunga. Mungkin banyak bisnis sekarang bayar bunga aja. Tidak punya bunga juga tidak bisa hidup, Pak. Kalau bisa aja, Pak, jangan pakai kalau bunga. Kalau bisa, Pak Sofyan, tolong kasih tahu government, kasih lebih uang aja hadiah. Wah, you hidupkan, gua kasih you uang lah. Kalau enggak, nanti government juga affected, society affected. Kalau ada macam-macam social unrest, yang rugi siapa? Kita pedagang juga, waduh, sudah berat loh, Pak. Ya, bunga, ya, pajak. Dan ini Pak, uang di bawah mesti, wah lebih banyak lagi. KPK Pak ada, KPK ada, tapi begitu lebih banyak lagi. Satu KPK mau tangkap 1 juta orang, I don't think itu bisa lah. Terima kasih. Thank you. Oke, thank you Pak Hari. Pak, tadi kita agak geser dari tentang China, tentang illegal, tapi tentang reaksi pemerintah. It's a nice juga discussion untuk kita bicarakan karena polisi pemerintah pasti mempengaruhi dunia usaha lah ya. Nah, yang kita lihat adanya polisi pemerintah juga macam-macam. Ya, kalau kita lihat polisinya George Bush juga ada polisi, coba
beda dengan polisi Obama. Kalau menurut Pak Sofyan sebagai pengusaha kan begini kita ada hulu ada hilir nih Pak. Mana yang lebih Saya pikir begini ya, masalah yang kita hadapi sekarang karena sudah dekat pemilu. Kita punya pemerintahan ini tidak bisa bekerja lagi terkoordinasi. Ya. Semua itu sudah jalan sendiri-sendiri dan ini yang membuat sulit kita. Ya. Sibuk untuk dipilih lagi Pak. Ya, untuk dipilih lagi atau apalah. Kelihatan sekali ini, ya. Dia juga menteri koordinatornya juga karena juga dia sibuk dengan keuangan, tiap hari dipanggil di DPR untuk menggolkan daripada APBN-nya, ya, dan segala macam yang Perpu nggak jadi apa itu jaminan itu. Jadi dia sudah nggak ada waktu mengkoordinasi. Nah, menteri-menteri ada sebagian dari partai politik yang juga sudah tidak memikirkan lagi diri. Jadi kita ini menghadapi situasi, biarpun besok ada nanti besok budget misalnya disetujui. Kalau ini juga nggak jalan oleh menteri-menteri teknis, ya, apalagi birokrasi yang di bawah, repot sekali kita. Jadi nggak bisa cepat seperti Anda katakan. Jadi berarti kita harus nunggu sampai pemilihan presiden selesai dong Pak baru bisa jalan. Saya perkirakan iya. Kalau berarti Oktober baru bisa jalan. Jalan, tapi tersedat-sedat. Dalam arti yang you ingin speednya yang tinggi itu nggak ada. Jangan you harapkan speed itu tinggi, dia bilang wah dia kasih lu stimulus langsung bisa dia jalankan. Saya tidak percaya lagi sekarang ini di dalam janji-janji ini, karena janji-janji itu selalu ada quote and quote janji pemilu, ya, yang nggak ada yang tidak bisa you laksanakan, ya, tidak actual, ya. Jadi juga janji Pak. Jadi saya perkirakan ya memang we have to survive by our own gitu. Kita harus coba survive sendiri tanpa mengharap-harapkan. So, kalau you harapkan terlalu banyak sekarang dari pemerintah, you nanti kecewa sekali. Ya, maka itu kita sekarang bagaimana survival yang saya katakan tadi, mengkat segala macam cost yang kita perlu. Memang pengangguran mungkin tidak setinggi yang diperkirakan oleh Pak Hari tadi. Saya memperkirakan yang sudah terjadi itu, ya, kira-kira tahun ini kita akan kena pengangguran itu sekitar 0,5 sampai 1 juta orang. Ya, tidak sampai kepada 3 juta. Memang kalau apa predictionnya dari ILO segala itu memang kita membutuhkan pekerjaan untuk 3 juta orang karena ini yang minta pekerjaan 2 juta tiap tahun masuk cari kerjaan baru sama yang menganggur tambah. Nah, ini yang kita harus cari jalan keluar. Oke, ya. Pak, nanti kita akan bicarakan tentang tenaga kerja karena tenaga kerja merupakan bagian dari kita juga sebagai pengusaha kan. Karena ya mau nggak mau kalau kita mau usaha apa kalau nggak ada tenaga kerja gitu ya. Oke, kita harus break dulu sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat para business leaders dan intellectual business community, buat yang ingin berpartisipasi silakan SMS 0896 kali 788 dan kita akan break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.